Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sekarang saya nggak di ruangan lagi. Sekarang saya nggak di Unila lagi. Sekarang saya nggak di ITB lagi. Tapi sekarang saya ada di Universitas Gadjah Mada. Tepatnya di depan Gera Sabha Permana dari Auditorium Universitas Gadjah Mada. Ya teman-teman semua, saya mendengar banyak banget nih, Kak, kalau mau masuk UGM, SBMPTN itu gimana? Banyak nggak nih saingannya? Apalagi, Kak, saya mau masuk kedokteran UGM, itu gimana caranya? Nah, banyak teman-teman yang membilang atau berkata seperti itu, atau bertanya seperti itu kepada saya, kepada kami semuanya melalui Instagram, WhatsApp, dan banyak hal. Nah, sekarang di sini saya ingin memberikan tips buat kamu cara memilih jurusan dan analisis peminat nih. Karena banyak banget tuh tiba-tiba kita bingung ketika mau analisis peminat di SBMPTN. Karena memang peminatnya itu kok berbeda-beda, banyak, tiba-tiba sedikit, Kak. Nah, kita mau analisis dulu nih peminat di SBMPTN tahun 2021. Oke, teman-teman. Nah, jadi sedikit atau banyak nih sebenarnya value-nya yang kita harus tangkap dan kalian harus serius dan menyimaknya. Mungkin mohon maaf ketika mungkin banyak noise di sini karena emang lagi outdoor, banyak angin juga, tapi saya harap kalian bisa fokus dengerin, fokus nyimak dan dicatat bila perlu. Oke, teman-teman semua, analisis di peminat SBMPTN 2021 ini kita agak mundur ke belakang karena kalian boleh cek di ltmpt.ac.id, itu ada daftar PTN dan kita bisa melihat peminat sejak tahun 2016 yang lalu. Ini 2021, 5 tahun sebelumnya kita sudah bisa lihat, dan itu tujuannya agar kita bisa menganalisis gimana trafficnya, tingkatnya, turun atau naiknya jurusan ini di mata mahasiswa atau siswa kelas 12. Oke, kita lihat yang paling banyak di UGM ini, dan mungkin kalian tahu lah, kedokteran UGM itu banyak banget peminatnya. Bisa jadi udah sekalipun banyak pendaftarnya, peminatnya yang daftar itu ranking 1 sampai ranking 3 semua, 3 besar dari seluruh sekolah di Indonesia. Bisa jadi karena memang pada nggak berani mungkin kesini membaca minat dan membaca peluang dan yang lain sebagainya macamnya. Oke, kita lihat teman-teman. UGM kedokteran tahun 2016 itu peminatnya 3.321. Oke, 3.000 orang nih peminatnya. Yang diterima cuma 53 biji. Ya, 53 orang yang diterima. Tahun 2017-nya naik menjadi 3.700. Artinya trafficnya dari tahun 2016 ke 17 naik nih. 2018-nya tambah naik dari 3.700 jadi 4.400. Wih, angka cantik. 4.444 orang. Di tahun 2018 yang diterima hanya 70 orang. Nah, di sini nih, di tahun 2019 ini nih, yang kalian harus cermati, yang teman-teman semua harus hayati nih istilahnya. Di semua kampus di Indonesia, rata-rata untuk yang range tinggi, UI, UGM, ITB, boleh kalian cek. Rata-rata demikian. Yakni 2019 itu turun drastis peminatnya. Jauh banget. Jadi di UGM ini kedokteran dari 4.444 turun jadi 1.085. What? Apa yang terjadi? Kenapa kok dari 4.000 turun jadi 1.000? Turun kok 3/4 gitu, jadi seperempatnya doang. Dari 4.400 jadi 1.085. Padahal yang diterima itu naik dari 70 menjadi 79. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, UTBK tahun 2018 atau SBMPTN tahun 2018 sebelum yang turun itu 4.400 karena ketika SBMPTN mereka nggak tahu berapa nilai mereka. Mereka nggak mengukur kemampuan mereka. Mereka tryout. Udah tryout. Nggak dirasionalisasi. Dirasionalisasi pun udahlah, nekat aja lah daftar UGM kedokteran. Nekat aja lah daftar UGM kedokteran. Dan itu banyak, jadi 4.444 nih. Tahun 2019, nilai UTBK tuh keluar. Muncul sebelum mereka milih jurusan, nilainya keluar. Ah, skorku 500. Skorku 400, skorku 300, ada yang skornya 200, 100. Mau daftar UGM, meninggal kita. Cari dong jurusan yang lain. Nah, tahun 2019 makanya turun jadi 1085. Artinya teman-teman, 1085 ini adalah orang-orang yang berani, orang-orang yang percaya diri terhadap nilai UTBK-nya. 1085 ini orang ini percaya diri banget. Oh, nilaiku kira-kira 600 nih sampai nih. Nilai saya 500 bisa nih. Ada yang mungkin, oh nilai saya 800 ini sampai nih.
skor rata-ratanya 800 ini bakal sampai. Tapi apakah itu benar? Apakah strategi lainnya tepat? Enggak juga, belum tentu. Dan mereka harus menimbang dari faktor yang lain. Strategi penempatan, jurusannya, nilai mereka tuh yang gede yang mana, baru ditempatkan ke kedokteran misal 800, 700, belum tentu dia yang diterima. Barangkali yang 690 itu yang diterima, barangkali yang 800 itu yang diterima. Oke, jadi kalau untuk 300, 400 ya mohon maaf. Oke, mending yang lain. Artinya teman-teman, 1085 orang ini itulah yang percaya diri. Artinya untuk tahun 2020 nih, naik lagi tahun 2020, jadi 3565. Artinya tahun 2021 yang nilainya juga nggak keluar, saya sangat yakin 100% ketika teman-teman dari seluruh Indonesia ini berpikir demikian seperti rekan-rekan dulu yang tahun 2017 ke 18, pasti jumlah peminatnya naik. Dari 3565 pasti naik lebih jauh. Bisa 4000 bahkan. Tapi ingat, orang yang berani dan percaya diri atas nilainya itu sekitar 1000-an orang. Artinya kamu percaya diri nggak dengan nilaimu? Kamu pede nggak dengan kemampuanmu? Kalau pede, hajar. Kalau nggak pede dengan kemampuan dan dengan hasil tes, tryout, rasionalisasi yang harus kalian ikuti sebelum perang di SBMPTN, sebelum perang di UTBK, siapkan dulu bekalnya. Siapin dulu bekal UTBK SBMPTN-nya, siapin dulu materinya, siapin dulu strategi dan rasionalisasinya. Kalau kalian kurang percaya diri di situ, ganti mendingan sama jurusan yang lain. Itu teman-teman, ada faktor yang harus kita analisis dari tahun ke tahun membaca peminat. Ada yang turun, ada yang naik. Dan itulah tadi, banyak yang sudah saya sampaikan. Dicatat dan tolong diperhatikan dengan seksama. Dan mari muhasabah diri, ukur kemampuan kalian. Terima kasih, semoga dapat membantu. Saya Yopi Pradana, Grasaba Permana.